Kadang ia hadir diam-diam dari langkah kecil seorang prajurit yang memilih tetap peduli. Bahkan ketika tugas utamanya telah selesai. Inilah kisah Kopka Melkisedek Jalabing, prajurit Yonzipur 20 TPA. Seorang kopral yang hadir bukan hanya sebagai tentara, tetapi juga sebagai saudara, guru, pelindung, dan harapan bagi masyarakat. Di tanah Papua Barat Daya, ia melihat bahwa membangun peradaban tidak selalu dimulai dari gedung besar atau program megah. Kadang, semuanya dimulai dari anak-anak yang belum bisa membaca, dari masyarakat yang butuh pendampingan, dari kampung yang membutuhkan jembatan, gereja, kesehatan, pendidikan, dan perhatian. Bisa hidup berkeluarga dengan siapa saja yang ada di sini. Sebelum kita kampung jadi itu masih baru perencanaan, Melki ini sudah bersatu dengan masyarakat di sini. Anak Melki dianggap ketompo anak sudah, ketompo saudara. Baru dia punya jiwa sosialnya tinggi. Buka sekolah itu dari 2014-2015. Setelah sekolah itu jadi gereja ingin ambil alih dan jalankan sendiri. Nah, kalau sudah sekolah di gereja itu kan pasti yang agama muslim kan tidak bisa. Sementara wilayah pembinaan kami ini kan ada 3 kampung mualaf, terus anak-anak itu juga banyak sekali. Mereka di bawah Yayasan Kasih Nusantara Pelabuhan yang merupakan yayasan pribadi saya dengan suami yang merintisnya. Sekalipun kami gratis bukan berarti sekolah ini harus ketinggalan dari lembaga pendidikan TK yang lain. Awalnya istri sendiri yang ngajar. Dari situ saya bilang sama istri, kalau ada teman gurumu yang mau ajar, suruh mereka ajar. Saya bayarkan mereka punya gaji. Ada jalan dengan gelap tanpa sumber dana itu dari gaji kami. Terus kemudian kami dapat pekerjaan kayak tukang, punya bibit mangrove itu berjalan berapa tahun kan, penjualan mangrove itu kan lumayan lah secara baik. Hanya ada beberapa anak-anak yang sekolah, mereka tidak mau sekolah karena jalan rusak, tetapi juga kalau kami melihat bahwa kepedulian orang tua untuk masa depan anak itu kurang, karena pendidikan tidak dijadikan utama. Mereka yang penting bisa bertahan hidup dengan alam yang ada. Setelah itu tidak kami ajarkan juga untuk tukang, karena memang kami prajurit seni punya dasar untuk bisa tukang sekalipun tidak mahir, sehingga kami ajarkan mereka untuk kerja jadi tukang batu, tukang kayu. Nah, lain daripada itu yang tidak punya keinginan, coba kami larikan, ajarkan mereka untuk tinju. Saya mengikuti olahraga tinju sejak 2023. Saya sudah bertanding dan dapat juara 1 di batalion pertandingan membawa nama PFM 2023 sampai 2024 kami buat pendidikan mangrove itu 48 pohon bersama anak-anak jalankan dengan keluarga di kelurahan Kampung Aibo dengan kampung sini dengan warga di Pelabuhan 1 yang belum punya pekerjaan tetap itu. Mental kemudian nasihat yang diberikan untuk memotivasi kami dalam mencapai cita-cita kami. Pesan dan harapan saya dengan umur beliau yang sekarang mungkin bisa dibantu untuk sekolah. Dulu saya pemabuk berat, saplem, jalan teka ruang. Kalau tidak ada Melki saya tidak bisa jadi tentara sampai sekarang. Momen paling penting itu di 2020. Di situ saya kotes dan puji Tuhan, apa yang saya pikir selama saya sekolah itu tercapai. Terima kasih Bapak Melki atas kebaikannya. Sampai saat ini saya bisa menjadi seorang prajurit TNI AD. Terima kasih sudah menginspirasi anak-anak. Jangan minta mobil untuk kami pribadi, tapi kalau ada mobil pick up saja, saya ingin anak-anak di sekitar kami ini di semua sekolah. Itu harapan kami.
mudah-mudahan dilihat banyak orang, dan keberhasilan yang kami dapatkan bagi keluarga kami adalah istri kami bisa diberikan kesempatan pemerintah daerah untuk S2. Terus anak kami yang pertama ada di Universitas Pertahanan, masuk semester 2. Kedua anak kami yang masih sekolah. Kalau untuk pribadi kami, sebenarnya kami ingin sekolah, tapi usia kami sudah lewat. Tapi rindu untuk menjadi sarjana itu ada. Hanya karena waktu dan kegiatan ini sebelumnya kami lupa dengan sekolah, tapi kalau diberikan kesempatan, sekalipun usia kami sudah tidak memungkinkan ataupun sudah lewat dengan syarat yang ada, kalau ada kesempatan kami ingin. Semangat pengabdian dalam keluarga ini tidak berhenti sampai di situ. Anak mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia Unhan RI pada jurusan kedokteran, dengan harapan kelak dapat mengabdi kepada bangsa melalui bidang kesehatan dan kemanusiaan. Di tanah Papua, jauh dari sorotan banyak orang, seorang prajurit telah menunjukkan arti sejati dari pengabdian. Bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjaga harapan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Satu jiwa.